Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Praktikum Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini, yaitu di pertemuan ke-7, kita akan membahas materi mengenai kamus data. Baik, ini adalah materi pembelajaran yang akan dipelajari di pertemuan pada hari ini. Adapun materi pembelajaran ini mengenai konseptual dari kamus data, kemudian kita akan mempelajari isi dari kamus data, dan juga nanti akan dipelajari mengenai contoh-contoh penggunaan dari kamus data itu sendiri. Nah, di contoh-contoh yang nanti akan disampaikan ini merupakan implementasi dari konseptual kamus data yang akan kalian pelajari. Ya, bagaimana caranya kita bisa membreakdown dari formulir-formulir ataupun misalkan dari data flow diagram yang sudah kalian coba buat ya di materi sebelumnya, sehingga nanti kalian bisa membentuk sebuah kamus data yang memang cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut merupakan isi dari kamus data ya. Di dalam isi kamus data nanti akan tergambar ya nama arus data, kemudian alias dari penggunaan arus data ya. Jadi untuk arus data ini bisa memiliki alias ya, penamaan bisa lebih dari satu. Kemudian bentuk datanya seperti apa, kemudian arus datanya apakah arus data yang masuk atau keluar dari sistem, kemudian ada penjelasan yang akan menjelaskan secara lebih detail mengenai arus data itu sendiri, kemudian periode ini juga penting ya, di mana di dalam periode nanti akan menggambarkan seberapa banyak atau periode ini apakah di awal waktu atau memang dalam setiap tahun ada aturannya dan sebagainya, nanti juga akan dibahas ya. Kemudian ada juga volume, besaran arus datanya, karena ketika kita membuat sebuah arus data, ya ini juga kita harus memikirkan mengenai volumenya. Ya, jadi ini nanti akan terkait dengan simpanan data yang akan kita manfaatkan ya untuk melakukan proses penyimpanan dari data itu sendiri. Dan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai struktur data. Ya, jadi di kamus data ini ternyata banyak sekali hal yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke dasar perancangan berikutnya. Ya, jadi di dalam pembelajaran mengenai kamus data ini akan tergambar ya secara keseluruhan mengenai apa saja yang memang harus disiapkan ketika kita akan membuat sebuah sistem. Baik, kita akan lanjut ke definisi ya, konseptual, kemudian bagaimana membuat sebuah kamus data, dan nanti akan diakhiri dengan contoh kasus ya, studi kasus dari pembuatan kamus data itu sendiri. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Merancang atau membuat sebuah sistem ini pasti berkaitan erat dengan kebutuhan informasi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar atau membahas mengenai merancang salah satu model proses, ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah data flow diagram, ya. Dari yang paling besar adalah konteks diagram, ya.
Kemudian kita masuk ke diagram 0 atau overview. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kalau sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar mengenai data flow diagram, ya, kita belajar diagram konteks. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai diagram 0 atau overview. Kemudian kita juga sudah belajar diagram rinci, ya, di mana di diagram 0 dan diagram rinci ini sudah muncul yang namanya simpanan data, ya. Nah, di simpanan data ini, ya, ini adalah berisi data yang akan menjadi sebuah tabel, ya, di dalam aplikasi yang kita bangun atau kita buat. Nah, untuk menjelaskannya nanti kita bisa mengacu gitu ya ke yang namanya sebuah kamus data ya untuk menjelaskan isi dari data tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kamus data, ya. Jadi kalau kita lihat ya, kamus data atau biasanya disebut sebagai data dictionary, ini merupakan katalog ya tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Nah, dengan kamus data, analisis sistem ini dapat mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Ya, jadi dia bisa memberikan informasi ya data apa saja yang ada dalam sistem. Nah, kamus data ini dibuat pada tahap analisis sistem. Ya. Jadi dia dibuat pada tahap analisa sistem ataupun di tahap melakukan perancangan sistem. Nah, manfaatnya apa? Kalau kemarin kita mungkin lihat ya di penggambaran DFD itu hanya deskripsi singkat. Ya, misalkan data mahasiswa. Nah, di dalam kamus data ini nanti akan menjelaskan secara detail ya kebutuhan-kebutuhan informasi apa saja yang harusnya ada di dalam data mahasiswa, misalkan seperti itu, ya. Nah, di tahap analisa sistem, kamus data ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara si analis sistem atau seorang analis sistem dengan user. Ya, jadi nanti ada proses komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem. Nah, tentang apa nih? Tentang data yang akan masuk ke sistem yang memang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Ya, jadi misalkan di sini ada user, ya, ada pengembang. Nah, nanti ada proses komunikasi dua arah antara user dengan pengembang. Nah, pada tahap perancangan sistem, kamus data ini digunakan untuk merancang input, ya. Jadi kita bisa merancang sebuah input, juga merancang laporan-laporan dan juga bisa kita simpan sebagai sebuah database. Ya. Nah, karena apa tadi ya? Kalau kita hanya tahu data mahasiswa misalkan gitu ya. Ada data mahasiswa. Kita kan ngebayanginnya apa sih isi data mahasiswa? Karena apa? Balik lagi ya. Mungkin bisnis proses yang sama tapi kebutuhan informasi ya, ini bisa berbeda. Jadi sama-sama data mahasiswa gitu kan. Tapi mungkin di satu organisasi dengan organisasi yang lain atau perguruan tinggi yang lain dengan perguruan tinggi sejenis gitu ya, ini memiliki kebutuhan data yang berbeda-beda. Nah, kemudian kamus data ini dibuat berdasarkan arus data yang ada di dalam diagram alir data. Ya. Jadi kemarin kita sudah tahu ya bahwa DAD ini sebenarnya sama dengan DFD. Ya, jadi kalau kita berbicara data flow diagram istilah asing, tapi kalau diagram arus data ini istilah Indonesia. Ya, arus data DAD ini sifatnya global. Ya.
Jadi kita hanya tahu nama arus datanya aja. Kayak gini ya. Misalkan di sini ada entitas ya. Ada entitas namanya gudang, kemudian di sini ada yang namanya proses. Ya, proses 14 membuat faktur penjualan. Kemudian ada arus data yang mengalir adalah tembusan permintaan persediaan. Ya, kalau kita lihat ini apa sih sebenarnya? Nah, di dalam DAD, di dalam DFD ini hanya digambarkan secara umum. Ya, tidak dijelaskan secara rinci tembusan permintaan persediaan itu seperti apa. Ya, jadi kita hanya bisa melihat bahwa data tembusan permintaan persediaan ini adalah merupakan data keluaran dari proses 14 membuat faktur penjualan ke entitas yang bernama entitas gudang. Ya, istilahnya kalau kita beli buku tuh bukunya masih disegel, masih dikasih plastik. Ya, kita hanya tahu oh bab-bab ini isinya seperti ini, tapi detail isiannya kita belum tahu. Ya, seperti itu. Nah, isi kamus data itu sebenarnya apa sih? Ya. Nah, kamus data ini harus dapat mencerminkan keterangan yang jelas tentang data yang dicatatnya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia harus memuat hal-hal sebagai berikut. Nah, harus ada yang namanya nama dari arus data. Karena apa? Karena KD ini dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di DAD, ya. Karena ada arus data yang mengalir di DAD, maka nama arus datanya juga harus dicatat di kamus data. Oke, ya. Jadi tadi contoh yang di atas, ya, misalkan kita mengambil nama data mahasiswa, ya, berarti dia harus dicatat di kamus data. Sehingga apa? Sehingga yang membaca DAD dan memerlukan penjelasan tentang suatu arus data tertentu di DAD, ya, ini dapat langsung mencarinya dengan mudah. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah referensi, ya, misalkan data mahasiswa, karena kita sudah tahu ini adalah data mahasiswa, ketika kita proses search, ya, ini akan mudah, ya, akan memudahkan seperti itu. Atau sama ya, seperti kita misalkan membeli barang, kemudian kita kasih penamaan atau penomoran di barang tersebut. Itu akan sangat membantu sekali di dalam kita mengenerate atau mencari barang yang kita maksud. Ya, kayak misalkan kalau di organisasi itu memang terlihat ya, bangku-bangku ini biasanya sudah diberikan penomoran. Sehingga kita tahu dia pengadaannya tahun berapa, ya, dan kita bisa langsung melacak apabila terjadi perubahan dan sebagainya. Ya, kalau di rumah mungkin agak sulit ya. Jadi ketika kita minta tolong anak, tolong ambilin bangku biru. Wah, bangkunya warnanya biru semua. Akhirnya bingung biru yang mana ya? Kita deskripsikan kembali. Biru yang ada bantalnya misalkan. Bantalnya yang mana? Panjang lagi. Tapi ketika kita sudah memberikan penamaan, ini akan mempermudah pada proses pencarian. Kan seperti itu. Nah, kemudian dalam kamus data ini kita bisa membuat yang namanya alias. Ya. Alias atau nama lain dari data, ya. Jadi data saja bisa dituliskan alias, ya, bila memiliki nama yang lain. Kenapa perlu ditulis? Nah, karena data yang sama ini memungkinkan mempunyai nama yang berbeda untuk orang atau departemen satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini contohnya. Misal, bagian pembuatan faktur dan langganan menyebut bukti penjualan sebagai faktur. Ya. Sedangkan kalau di gudang ini menyebutnya sebagai tembusan permintaan persediaan. Oke. Ya, jadi terdapat penamaan yang berbeda. Nah, supaya divisi yang satu dengan yang lain ini memiliki
satu persepsi yang sama, sehingga apa? Sehingga kita bisa menuliskan yang namanya alias. Jadi kalau kita bilang faktur, atau kita menyebutnya tembusan permintaan persediaan, sebenarnya itu adalah dokumen yang sama. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kayak misalkan kalau kita bilang ya NRP, ada yang bilang NRP, ada yang bilang NIM, ada yang bilang NIR, ya. Ini sebenarnya satu ya, identitas mahasiswa misalkan. Tapi karena penamaan yang berbeda agak bingung, ini yang benar yang mana ya, gitu ya. Jadi kita bisa menamakan alias untuk membantu di dalam mempermudah proses pencarian, ya. Nah, kemudian masuk ke bentuk data, ya. Jadi bentuk data yang mengalir ini dapat berupa ya dokumen dasar atau formulir, dokumen hasil cetakan komputer, laporan tercetak, tampilan di layar monitor, variabel ini bisa berubah-ubah, atau parameter ini yang sifatnya tetap, atau field. Ya, jadi bentuk datanya bisa berupa field. Bentuk data ini perlu dicatat di kamus data, karena dapat digunakan untuk mengelompokkan kamus data ke dalam kegunaannya sewaktu perancangan sistem. Ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa perlu dicatat di kamus data? Ya, untuk membantu kita melakukan proses pengelompokan kamus data. Ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya arus data. Nah, arus data ini ya menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data akan menuju. Keterangan arus data ini perlu dicatat di kamus data supaya memudahkan mencari arus data di dalam data diagram arus data atau di dalam DFD. Jadi tadi ya di dalam arus data kita bisa lihat dia menuju atau keluar dari proses. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya untuk arus data, misalkan gitu ya, arus data tembusan permintaan persediaan, maka dapat lebih dijelaskan sebagai tembusan dari faktur penjualan untuk meminta barang dari gudang. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini akan tergambar ya, data ini berasal dari mana, arahnya kemana, atau mau dikirim ke entitas mana. Ya, jadi kalau di sini disebutkan ya, tembusan permintaan persediaan, ya, ini dari faktur penjualan untuk meminta barang dari gudang. Oh, berarti nanti minta datanya dari gudang. Ya, ada entitas yang terlibat sehingga kita tahu ini nanti data ini berprosesnya dari mana ke mana. Nah, kemudian ada juga periode. Periode ini menunjukkan kapan terjadinya arus data. Ya, periode ini ya perlu dicatat di kamus data. Karena untuk apa? Untuk bisa melakukan identifikasi. Ya, periode ini ternyata penting ya. Karena apa? Kita akan bisa melihat kapan input data harus dimasukkan ke sistem. Kapan proses dari program harus dilakukan, dan kapan laporan harus dihasilkan. Atau sama ya, seperti kalian mengisi KRS, kan ada waktunya. Ya, misalkan ada 3 hari, ya dari tanggal berapa sampai dengan berapa. Ya, terus ada nilai, nilai juga ada periodenya. Misalkan 2 minggu setelah ujian, ya. Nah,
Ini perlunya periode waktu. Atau sama kayak kalian lagi ujian kan gitu ya, ujian dikasih waktu ya. UTS misalkan, ya. UTS 2 jam misalkan. Lebih dari itu akan kelihatan kalian telat. Atau bisa juga kalian tidak bisa upload kalau batasnya seperti itu. Ya, kalau dia memang setelah 2 jam tidak bisa nerima. Tapi ada juga yang 2 jam masih nerima, cuma terlihat kapan dia telat upload. Ya, ini fungsi dari kita membutuhkan periode di dalam kampus data. Nah, kemudian di sini ada juga volume. Ya, volume ini adalah rata-rata ya dan volume puncak dari arus data. Volume rata-rata menunjukkan banyaknya rata-rata arus data yang mengalir dalam satu periode tertentu. Ya, jadi banyaknya rata-rata dalam satu periode tertentu. Dan volume puncak ini menunjukkan volume yang terbanyak. Ya, jadi ada volume rata-rata dan juga puncak yang paling banyak. Nah, ini digunakan untuk apa gitu ya? Nah, ini digunakan untuk melakukan identifikasi besarnya simpanan luar yang akan digunakan. Kapasitas dan jumlah dari alat input, alat proses, dan juga alat output. Ya, jadi volume ini dibutuhkan di dalam kamus data. Nah, kemudian ada struktur data. Ya, struktur data ini akan menunjukkan arus data yang dicatat di kamus data. Ya, jadi item-itemnya apa saja nih yang ada di dalam kamus data itu sendiri. Ya, jadi kalau kita membuat arus data, ini kita perlu struktur data. Ya, misalkan nama gitu kan, dia struktur datanya seperti apa. Ya, oke. Nah, ini misalkan contoh ya, ada kamus data untuk arus data tembusan permintaan persediaan. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada yang namanya proses. Ya, ini adalah entitas. Ya, ini adalah arus data. Ya. Jadi ada proses membuat faktur penjualan ya. Kemudian dia akan memberikan faktur ke bagian pengiriman dan memberikan tembusan permintaan persediaan ke bagian gudang. Ya. Nah, ini ada contoh kamus data ya. Misalkan ya nama arus datanya ini tembusan permintaan persediaan. Nah, kita kasih tahu aliasnya apa. Ya, aliasnya adalah faktur. Ya, jadi ke bagian pengiriman tembusan faktur, kalau ke bagian gudang tembusan permintaan persediaan. Nah, bentuk datanya ini kita sampaikan. Bentuk datanya adalah dokumen cetakan komputer. Nah, kemudian juga disampaikan arus datanya. Nah, tadi dari proses 14 ini ada 2 keluaran ya. Yang satu ke gudang, yang satu ke bagian pengiriman. Nah, kemudian kita berikan apa? Penjelasan. Tembusan dari faktur penjualan untuk meminta barang dari gudang. Nah, kemudian diberi informasi periode. Periode setiap kali terjadi penjualan, ya. Jadi harian. Nah, kemudian volumenya apa? Volume rata-rata tiap hari 100 dan volume puncak 150. Ya, jadi dalam satu hari ya ini banyak yang transaksi bisa sampai dengan 150. Nah, kemudian disampaikan struktur datanya. Tembusan permintaan persediaan dari item data, ya. Ada kode langganan, ada nama langganan, ada tanggal penjualan, ada nomor faktur, ada kode barang, nama barang, unit jual. Ya.
Kemudian ini bisa belanja 1 sampai dengan maksimumnya 10 kali ya untuk kode barang yang dijual. Ya. Jadi misalkan ada orang mau belanja ya. Nah, dia bisa belanja banyaknya 1 sampai 10. Ya. Kode barang, nama barang, unit jual. Ya, ini repeating group. Ya. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari 10 berarti apa ya? Berarti dia harus bikin faktur baru lagi. Ya, karena di sini hanya diperkenankan 1 sampai 10 misal ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian mendefinisikan dari sebuah struktur data. Ya. Struktur data ini terdiri dari elemen data yang disebut dengan item data. Ya. Sehingga secara prinsip struktur data ini dapat digambarkan dengan menyebutkan nama dari item-item datanya. Nah, nama dari item data yang dicatat di kamus data ini masih belum cukup ternyata. Ya. Jadi masih diperlukan informasi yang lain. Seperti ya, apakah item data tersebut pasti ada atau hanya bersifat opsional? Ya, dapat ada, dapat tidak ada. Misalkan seperti kalau kalian mau bayar itu kan boleh pakai cash atau boleh pakai kartu atau boleh pakai credit card, misalkan seperti itu. Ya. Jadi di dalam item data gitu ya, ini nggak hanya namanya aja, tapi kita harus memberikan informasi. Ya, apakah ada data yang memang sifatnya wajib, apa sifatnya opsional atau buruan dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah contoh informasi tambahan ya, menggunakan notasi berikut ini. Ya. Oke. Nah, ada notasi sama dengan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini hampir sama seperti kalau kita membuat logik atau matematika ya. Ya, ada notasi sama dengan. Artinya apa? Ini merepresentasikan terbentuk dari atau terdiri dari atau sama dengan. Ya. Jadi ini memiliki arti seperti ini. Kemudian notasi plus. Ini berarti N dan atau kita bisa bilang dalam struktur data tersebut field-fieldnya mengandung field A, field B, field C misalkan gitu ya. Ini menggunakan notasi plus. Kemudian ada buka siku. Ya. Buka dan tutup siku. Nah, kalau kalian ketemu notasi seperti ini representasinya adalah choice atau memilih salah satu. Ya. Nah, bila menemukan ini atau ini representasinya sama. Ya, choice. Nah, kemudian ada notasi M ya. Kurung kurawal, tutup dan buka M. Nah, artinya apa? Jadi ini adalah iterasi atau perulangan. Mulai minimum M kali dan maksimum M kali. Ya. Ini yang misalkan di sini 0, di sini 12. Jadi ini yang terkecil, ini yang terbesar. Yang tadi kayak belanja ya. Belanja itu tadi 0 sampai 10. Ya. Oke. Kemudian notasi seperti ini
Ini sifatnya adalah opsional, dapat ada dan tidak ada. Nah, kalau kalian ketemu notasi seperti ini artinya adalah komentar. Ya, sama seperti kalau kita bikin program gitu ya, untuk membantu mempermudah pada proses recall knowledge ya, atau memudahkan dalam proses coding, biasanya kita bisa menambahkan komentar. Nah, di dalam kamus data di sini juga kita bisa menambahkan komentar yang ada ya. Nah, di sini ada contoh nih. Ya. Ada contoh, misalkan ya, ada arus data yang namanya langganan. Nah, langganan ini terdiri dari apa saja ya struktur datanya? Oke, kalau kita merancang atau membuat sebuah tabel, selalu diingat bahwa dia pasti ada namanya yang unik. Ya. Nah, ada yang namanya kode langganan. Oke. Kemudian apa? Ada yang namanya nama langganan. Nah, nama langganan ini terdiri dari ada nama, ada atau ya, ini boleh ada boleh tidak ya. Yang ini nama keluarga. Jadi kalau kalian nggak punya nama keluarga ya nggak masalah ya. Ini simbolnya seperti ini. Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa suku di Indonesia yang memang dia memiliki nama marga, ya bisa gitu ya. Tapi kalau yang tidak ya nggak masalah. Oke. Kemudian ada lagi alamat. Alamat itu terdiri dari ada jalan, ada kota, ada kode pos. Ya, jadi kalau alamat itu lengkap nih, ada jalannya, ada kotanya, ada kode pos. Oke. Selanjutnya ada telepon. Nah, telepon juga pakai buka kurung, tutup kurung. Nah, ini juga choice. Ya, sorry. Ini pilihan, boleh ada, boleh tidak. Oke, kemudian ada seperti ini. Ya, notasi buka, tutup. Ada pengecer, ada grosir. Ya, kok seperti ini adalah choice. Tinggal pilih yang mana, mau pengecer atau grosir. Nah, kemudian ada batas kredit. Nah, ada notasi seperti ini. Tadi apa? Komentar. Jumlah kredit maksimum. Dan ada field jumlah utang. Ya, ini misalkan contoh kita membuat kamus data dan memberikan rincian informasi dari struktur data yang ada. Ya. Oke. Baik. Ini sebagai langkah awal ya bagi kalian di dalam membuat atau memahami dari kamus data itu tersendiri. Oke. Baik, kemudian kita selanjutnya masuk ke studi kasus. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kita ulang ya bahwa di dalam kamus data ini memiliki beberapa notasi. Ya. Notasi ini ada sama dengan yang berarti terdiri dari atau terbentuk dari atau sama dengan. Kemudian ada notasi plus yang berarti dan, ada
Buka tutup kurung artinya opsional, boleh ada, boleh tidak. Ada kurung kurawal seperti ini. Ini ada iterasi atau pengulangan. Kemudian ada notasi seperti ini yang artinya pilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan. Ya. Nah, notasinya seperti ini ya. Misal A, B, C, D. Nah, kita tinggal pilih salah satu A, B, atau C, atau D. Kemudian ada simbol bintang. Ini artinya komentar. Kemudian ada add, ini identifier dari suatu data store, simpanan data. Nah, ini pemisah ya. Pemisah di dalam pilihan alternatif. Atau bisa juga adalah nama alias ya. Nama lain dari suatu data. Oke, setelah kita pahami notasi kamus data, kemudian kita lihat lagi contoh dari notasi itu sendiri. Ya. Nah, misalkan ya tadi ya, notasi sama dengan. Oke. Misalkan nama. Nama ini bisa terdiri dari nama depan dan nama belakang. Kalau contoh di kasus yang awal, ini nama belakangnya choice ya. Tapi kalau kondisi seperti ini berarti dia wajib. Misalkan Yuni Widias Iwi. Wajib ada nama belakang. Ya, jadi kalau nggak punya nama belakang ya ditulis 2 kali Yuni misalkan gitu. Oke. Kemudian notasi seperti ini. Ya. Kurung buka dan kurung tutup. Nah, misalkan nama langganan. Nama langganan ini terdiri dari ada titel, ada nama depan, ada nama tengah, dan ada nama belakang. Tapi kita lihat lagi, titel ini adalah boleh ada, boleh tidak. Ya, jadi kalau nggak ada titelnya ya nggak masalah, nggak punya nama tengah ya nggak masalah. Ya. Nah, ya tadi sudah disebutkan bahwa notasi sama dengan ini merepresentasikan terdiri dari. Ya, jadi apabila ada misalkan struktur data atau field nama, ada nama depan plus nama belakang, berarti nama ini terdiri dari nama depan dan juga nama belakang. Ya. Kemudian ada notasi buka kurung dan tutup kurung, misalkan nama langganan. Ya. Ada field title, nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah, kemudian kita perhatikan kembali, ternyata ada notasi di sini, di titel dan di nama tengah. Ya, menggunakan notasi seperti ini berarti boleh ada, boleh tidak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada notasi kurung kurawal seperti ini. Order sama dengan customer name, shipping address, satu item 10. Artinya apa? Minimal 1, maksimal 10. Ya, jadi order untuk satu customer name ini hanya boleh dari 1 sampai 10 saja. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi kalau ini adalah iterasi. Ya. Bisa ditentukan orang belanja itu paling banyak berapa maksimumnya. Ya. Jadi ini kita bisa tentukan di awal. Sama kayak sekarang misalkan orang beli minyak ya, ada yang hanya boleh beli 2 saja. Ya. Terlebih itu dia langsung nggak bisa gitu ya, sudah ada pembatasan misalkan.
Nah, kemudian ada notasi seperti ini, ya. Jenis kelamin misalkan gitu ya. Ada pria, ada wanita. Nah, kalau ini berarti choice. Ya, silakan pilih salah satu. Kemudian ada juga notasi bintang. Artinya apa tadi? Ini adalah komentar. Misalkan pajak rate sama dengan, nah ini adalah komentar nih. Ya, dari sini ke sini adalah komentar. Pajak yang berlaku ditentukan oleh pemerintah. Ya, kalau di Indonesia misalkan pajaknya 5%, ada lagi yang 10%. Nah, itu sesuai atau mengacu ke undang-undang saja. Atau bisa juga notasi alias. Ya. Client alias customer. Oh, berarti kalau ketemu klien ya itu berarti data customer juga, atau ketemu customer berarti dia adalah data klien, ya. Karena alias. Alias itu istilahnya nama lain ya. Kayak kita aja banyak ya mungkin kalau di rumah Joni gitu ya. Kalau di sekolah dipanggilnya Jojon gitu kan. Jadi banyak anak-anak yang memang memiliki nama alias atau nama-nama makanan gitu kan. Di satu daerah dengan daerah yang lain memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita masuk ke latihan notasi kamus data ya. Jadi di sini contoh misalkan ada order slip. Ya. Nah, jadi representasinya itu kita bisa lihat ya, ketika kita membuat kamus data, kita cari nih dokumennya. Misalkan ini ada dokumennya namanya order slip. Ya, ini ada field-fieldnya, ada nomor, nama, alamat, ya, tanggal order untuk dikirimkan, alamat pengiriman. Nah, ini dibagi nih. Ini adalah top header, di sini adalah footer. Ini adalah isinya. Ya, ada top header, ada isinya, ada footer. Ya. Ada nomor, ada nama barang, nomor barang, jumlah barang, harga satuan, jumlah, totalnya, diskon, pajak, total. Nah, ini ada keterangan. Ya, ini ada di order slip. Ya. Nah, dari dokumen ini, ya, ini order slip, ini dokumen ya. Dokumen. Dari dokumen ini, kemudian kita akan coba membuat kamus datanya. Nah, ini adalah notasi kamus data dari dokumen order slip. Di order slip, ini kita bagi ya. Jadi order slip ini kita bagi jadi top, isi, dan juga footer. Ini hanya keterangan aja ya, slip order valid. Oke. Kemudian, dari masing-masing pembagian ini baru kita perjelas satu-satu. Kalau mau langsung boleh ya, tapi kalau untuk membantu muda ini kita bisa bagi jadi 3. Nah, kita bagi top header berisi nomor, nama pelanggan, alamat, tanggal order untuk dikirimkan, dan alamat pengiriman. Oke, ini adalah top header dari dokumen yang di atas. Oke, dari sini ini kita bisa berjelas lagi nomor. Nah, ini kasih keterangan aja supaya kita nggak lupa. Oh, nomor ini ternyata ada pembatasan. Nomor order terdiri dari 8 digit. Nah, sama kayak kalian punya NIM. NIM kalian itu ada 10. Ya, ada 10 digit. Jadi untuk membantu meringankan istilah gitu ya beban programmer ya, akhirnya ditulis seperti ini. Oh, nomor order terdiri dari 8 digit ya. Nah, kemudian nama pelanggan ini juga kita detailkan lagi. Nama pelanggan terdiri dari titel, nama depan, dan juga nama pelanggan. Ya. Nah, titel ini choice ya.
bukan choice sih, boleh nggak ada gitu ya, bukan choice, pilihan ya. Nah, jadi ini tadi ya, kalau kita lihat kita sudah mendefinisikan yang di sini nih, top header ya, dari order slip. Nomor tadi 8 digit, ya, nama pelanggan ada, boleh ada titelnya, ya. Ini kita sudah bisa mendefinisikan struktur data untuk order slip. Kemudian berarti apa? Kita tinggal membuat yang isinya dan juga yang di footernya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini adalah notasi kamus data yang ada di isi, ya, yang di tengah-tengah tadi. Nah, ternyata isinya adalah repeating group atau iterasi. Iterasinya dari berapa? Nah, di sini ditentukan nih, minimumnya 1, maksimumnya 25. Jadi slip order itu hanya berisi 1 sampai 25 item barang. Ya, isinya apa? Nah, ini yang berulang ya. Ini berarti berulang yang seperti ini, repeating. Isinya ada nomor, nama barang, nomor barang, jumlah barang, harga satuan dan jumlah. Ya. Jadi di dalam isi ini terdiri dari repeating group. Ya. Repeating group itu yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, dengan ketentuan maksimum minimal 1, maksimumnya 25. Total ini adalah banyaknya yang dibeli, banyaknya barang harga yang dibeli. Nah, kemudian ada nomor. Ini di sini ini sebenarnya penjelasan dari yang di sini, ya. Nomor adalah nomor unit dari barang yang diorder. Ini juga adalah sebuah komentar. Kemudian nama barang. Nah, maksimum 10 macam setiap order formulir. Ini juga adalah sebuah komentar. Ya, supaya apa? Supaya nanti pas saat melakukan pengkodean atau coding program, ini tidak terjadi permasalahan. Ya, sehingga kita bisa menulis nama barang adalah maksimum 10 macam untuk setiap order formulir. Ya, oh, ternyata nama barangnya maksimumnya hanya boleh 10 macam. Tapi gitu ya, belanjanya ini bisa sampai dengan 25 barang. Artinya apa? Dia mungkin bisa beli misalkan kecap sampai 10. Tapi setelah 10 nggak bisa beli lagi karena maksimum hanya 10 macam setiap order formulir misalkan, ya. Kecap A, kecap B, kecap C, kecap D sampai kecap yang ke-10 misalkan seperti itu. Ya, ini notasi kamus data yang ada di isi. Ya, yang ada repeating grupnya. Nah, ini masih penjelasan yang ada di isi. Ya. Jadi kalau kalian lihat ada nomor barang juga dikomentarin ada 10 digit. Jumlah barang ini adalah banyak unit dari barang yang di order. Nah, harga satuan ini dikasih informasi bahwa harganya hanya ada dalam bentuk rupiah saja. Ya. Kemudian jumlah ini adalah harga satuan dikalikan jumlah barang. Ya. Jadi harga dikali jumlah barang. Total adalah total dari jumlah yang di order. Ya, jadi ini adalah detail komentar yang ada di kamus data dalam struktur data isi. Ya. Tadi makanya kenapa dibagi-bagi ya, ada header,
ada top header gitu ya, kemudian ada isi dan juga ada footer. Karena ketika banyak sekali ya yang diberikan informasi, untuk membantu mempermudah kita bisa lakukan dekomposisi. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi, kita sudah bisa membuat kamus data untuk top header-nya, kemudian kita juga sudah membuat ya yang diisi, ini yang disebut dengan berulang. Jadi kalau kalian ketemu tabel seperti ini biasanya dia berulang, ya, repeating group. Nah, kemudian ini kita bisa tentukan tadi ya, ini orang boleh belanja sampai berapa sih gitu. Kalau kita belanja di swalayan sebenarnya banyak sekali ya, makanya kalau kita belanja biasanya struknya bisa panjang sekali, bisa 1 meter, 2 meter gitu ya. Jadi tidak dibatasi. Tapi kalau misalkan mau dibuat struk yang bagus yang tadi dibahas di 10 ya silahkan gitu. Tapi kalau untuk di supermarket besar, ketika satu struk hanya dibatasi 10 itu makan tempat. Ya, jadi biasanya dia panjang saja gitu ya, disesuaikan dengan yang dilakukan oleh customer ya untuk pembelanjaan. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di poin ini ya. Di dalam poin ini biasanya itu adalah berulang. Nah, berarti apa? Berarti kita hanya tinggal membuat struktur data untuk yang diputar ya. Ada diskon, pajak, total akhir dan di Jakarta. Oke. Nah, ini adalah kamus data dari slip order untuk yang divisi atau bagian terakhir ya, yang di footer. Nah, footer ternyata terdiri dari total, diskon, pajak, dan total akhir. Kemudian apa? Dari sini diberi penjelasan lagi, diskon ini apa sih? Nah, ini adalah komentar ya. Jumlah potongan untuk pembeli ya lebih dari 3 macam. Oh, kalau beli lebih dari 3 macam ternyata baru dapat diskon. Ya. Tapi kalau nggak lebih dari 3 ya berarti dia tidak dapat diskon. Ini untuk memberi penekanan. Jadi ketika nanti apa namanya bikin program beli item barang 3 baru dapat diskon. Sama ya kayak misalkan di Alfamart, Indomaret, kita kalau belanja misalkan di atas 100.000 ya dapat potongan pembelian. Kemudian juga pajak. Ya, jadi jumlah pajak penjualan yang dibayar oleh langganan. Ya, ini penjelasan dari sini. Kemudian ada total dikali persentase pajak penjualan. Ya, jadi jumlah pajak penjualan dibayar oleh langganan, total dikali persentase dari pajak penjualannya. Kemudian ada juga total akhir, ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh langganan, total ditambah pajak dikurang diskon. Ya, ini adalah penjelasan. Jadi bisa dibayangkan ya bahwa di dalam membuat kamus data ini memang diperlukan banyak informasi ya, karena nanti data-data ini akan dikirimkan dari analisis sistem ke programmer, sehingga akan membantu mempermudah programmer di dalam mendesain coding program yang dibutuhkan. Ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini untuk satu dokumen slip order saja, ini banyak sekali informasi yang harus bisa dijelaskan. Ya, semakin detail ini sebenarnya akan semakin banyak membantu mempermudah pekerjaan dari seorang analis sistem itu sendiri. Ya, seorang analisa sistem itu sendiri. Nah, kita bayangkan ya, dari seorang
analisa sistem, mau ke programmer. Ketika dokumennya ini nggak jelas, ini pasti akan banyak proses komunikasinya. Komunikasinya nggak berakhir-berakhir. Karena programmer ini bingung, ini apa sih pajak ini, gimana nih perhitungannya? Diskon ini bagaimana ketentuannya? Ya, tapi ketika sudah jelas gitu ya, diskon sudah dijelaskan, karena balik lagi ya, tadi saya bilang bahwa untuk bisnis proses yang berbeda ya di organisasi yang sama atau konsepnya gini ya, untuk organisasi dengan bisnis proses yang sama, mungkin prosedur kerjanya bisa berbeda-beda. Karena masing-masing organisasi ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ya. Kayak misalkan di sebuah supermarket A gitu ya, dia akan memberikan voucher tertentu dengan nominal pembelanjaan gitu ya sampai berapa poin. Jadi dia dapat poin dulu yang bisa ditukar dengan voucher ya bernilai dan bisa dibelanjakan. Ada juga yang langsung ya diskon itu berlangsung. Jadi ketika belanja 100.000 langsung dapat diskon misalkan ya. Nah, pendekatan ini bisa berbeda-beda ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada yang perlu diperhatikan kembali adalah kebutuhan dari seorang programmer di dalam membuat atau menyiapkan aplikasi. Ya, semakin detail ini akan semakin membantu seorang programmer ya. Jadi sebenarnya membantu analisis sistem itu sendiri. Nah, ini mungkin kalian bisa coba ya membuat struktur datanya. Ya, jadi di sini misalkan saya siapkan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN misalkan. Nah, di sini ada identitas diri, isinya dari nama lengkap sampai nomor kartu pelajar, ya, kemudian jenis lomba yang akan diikuti, ya, tanda tangan. Nah, ini mungkin gampang ya, nggak ada choice, nggak ada pilihan, gitu ya, nggak ada repeating. Nah, ini kalian coba. Ya, mungkin hanya tinggal penjelasannya saja, misalkan untuk nama sekolah, misalkan mau kalian batasi berapa, ya, atau nomor kartu pelajarnya. Nah, kalau ini ada ya, ada repeating nih, repeaternya. Ini juga bisa kalian coba ya, formulir kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini ada identitas diri, isinya nama, umur, kelas, nomor induk siswa, jenis eskul yang akan diikuti. Nah, di sini ada pilihan 1, pilihan 2. Nah, ini silakan kalian mengeksplor ya, sampai sejauh mana apa yang sudah disampaikan, apakah sudah cukup paham atau masih perlu banyak belajar ya. Oke, ini bisa kalian coba ya dikerjakan untuk membantu meningkatkan proses pemahaman. Oke, baik untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan banyak manfaat. Selamat belajar, sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.